Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Bab 1021. Gangguan tertawa, Taolin, sepertinya kamu belum membuat banyak kemajuan selama bertahun-tahun ini. Aku benar-benar sedikit kecewa. Apakah ini masih penyihir Pulau Bela Diri terkenal yang sama dari dulu? Hahaha. Setelah tertawa terbahak-bahak, Gangguan berbalik dan pergi, langsung menuju ujung surga. Tuan Pulau, bagaimana kabarmu? Tang Zichen sibuk bertanya, bahwa kekuatan pejabat yang juga mengejutkan Tang Zichen, melebihi Tuan Pulau terlalu banyak. Namun, Tuan Pulau buru-buru berkata, cepat Tang Zichen, ayo pergi. Tuan Pulau, sebaiknya kamu menarik napas dulu, kurasa kamu agak tidak bisa bertahan sekarang. Tidak, cepat pergi. Gangguan ini telah memukul teratai salju kristal es ujung surga selama ini. Dia tiba-tiba muncul di kaki gunung ujung surga. Dia pasti terkait dengan masalah ini. Jika Gangguan tahu bahwa kamu mencuri dan mengkonsumsi Ice Crystal Snow Lotus, dia pasti tidak akan melakukan apapun padamu. Segera pergi. Pergi. Oh. Tang Zichen menggendong Tuan Pulau di punggungnya dan bergegas ke kota di kaki gunung tempat kapal terbang itu berada dengan kecepatan tinggi. Bagaimana kabar Tuan Pulau? Guru, kamu. Semua orang melihat Tuan Pulau terlihat lemah dan muncul dengan panik. Hentikan omong kosong itu dan pergi dari sini. Kerumunan naik ke kapal terbang dan terbang dalam sekejap mata. Setelah terbang menjauh, Tuan Pulau juga merasa lega dan berkata, Gangguan itu, kekuatannya telah meningkat jauh dibandingkan saat itu. Saat itu aku bukan tandingannya, sekarang, hehe, bahkan kurang cocok, aku baru saja melawannya dengan telapak tangan, aku menghancurkan 5 meridian. Apa? Tang Zichen terkejut, Tuan Pulau sebenarnya telah menghancurkan 5 meridian. Tuan Pulau tersenyum, itu masih bagus. Jika saya tidak mengambil cacing kaisar sebelumnya, saya khawatir setengah dari meridian seluruh tubuh saya akan hancur. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Anda mengambil inisiatif dengan gerbang penghancuran surga? Tanya Jin Daois. Aku bertarung dengan guru gerbang ujung surga juga, tapi aku tidak melakukan banyak kerugian dengan melawannya. Yang berharap bertemu dengan Gangguan cabul ini, orang ini bukan orang baik ketika dia masih muda, tapi sayangnya, dia terlalu kuat, dan di dunia ini, hanya peringkat 1 Wan Fatian yang bisa menghukumnya. Kepala Desa Rukilin Bai bertanya, Tuan, mungkinkah Wan Fatian masih hidup? Entahlah, mungkin dia sudah lama meninggal. Aduh, sayang sekali, bahkan seseorang yang begitu terkenal saat itu pada akhirnya tidak sebanding dengan harapan hidup. Sayang sekali, selama berabad-abad, yang bisa tetap hidup tidak peduli berapa banyak seseorang berkultivasi, itu hanya untuk menunda kematian. Baiklah, jangan ganggu aku perlu istirahat. Bagus. Semua orang tidak lagi mengganggu penguasa Pulau Bela Diri, membiarkannya beristirahat dengan baik. Su Meiqian berbisik, Zichen, apakah sudah ada informasi tentang Mu Qianji? Tidak, tapi setidaknya satu hal yang pasti, Mu Qianji belum dibunuh oleh Master Gerbang Akhir Surga, dan kemungkinan besar dia masih hidup, tapi tidak ada yang tahu di mana dia sekarang, dan Master Pulau telah menilai bahwa dia adalah mungkin di tempat tersembunyi menyembuhkan lukanya. Itu bagus, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Haruskah kita pergi ke kerajaan kera air dan mencarinya lagi? Tidak perlu, banyak hal telah terjadi begitu lama. Jika Mu Qianji tidak mati, dia pasti berada di suatu tempat penyembuhan. Jika dia mati, dia tidak akan dapat mengambil mayat di kekaisaran kera air, jadi tidak ada gunanya pergi ke kekaisaran kera air. Sekarang kita hanya bisa diam-diam menunggu berita, berharap dia tiba-tiba muncul suatu hari nanti. Kakak Zichen, aku percaya bahwa keberuntungan Mu Qianji memiliki takdirnya sendiri. Tidak mungkin dia akan mati dengan mudah, tapi bakatnya sama bagusnya dengan milikmu. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Beberapa hari kemudian, kapal terbang mendarat di Pulau Marsial. Tuan Pulau segera memasuki keadaan pintu tertutup. Tang Zichen tidak lagi peduli dan terbang kembali ke kota Wangjing Kekaisaran Yanhuang. Di kota Wangjing, Tang Zichen juga bersiap untuk menenangkan diri dan mempelajari Dao Bela Diri, sehingga dia bisa segera memasuki puncak kesempurnaan agung alam persatuan.
Istana kota Wangjing menjadi wilayah Tang Zichen, dan dia adalah penguasa tempat itu, jadi mitra Tang Zichen itu memiliki kehidupan yang agak mudah. Meskipun Tang Zichen adalah kaisar kota Wangjing, Tang Zichen tidak perlu melakukan apapun. Tang Zichen tidak perlu melakukan semua ini, karena selama tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Tang Zichen, dia akan dapat memerintah tempat ini dengan mantap. Tang Zichen juga tidak perlu mengatur mata pencaharian masyarakat atau apapun, karena keluarga-keluarga di Kekaisaran Yan Huang, masing-masing mengelola pemerintahan yang berbeda, memiliki bakat khusus mereka sendiri untuk dikelola. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Tang Zichen adalah kekuatannya sendiri. Tentu saja, sesekali Tang Zichen punya waktu untuk memanggil orang-orang terkuat dari keluarga itu untuk datang dan duduk membuat bubble tea, bertukar seni bela diri, serta memantau situasi berbagai provinsi dan mengenalnya orang itu saja. Selain itu, karena Yan Qiang tidak pernah kembali, Tang Zichen mengirim orang untuk mencari tahu. Setelah beberapa bulan orang yang dikirim keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi kembali. Yang mulia, ada berita tentang Yan Yu. Mengatakan, setelah mantan Kaisar Yanlong merebut kekuasaan, kerabat Yanlong diusir dari kota Wangjing, dan saat itulah Yan dengan ceroboh meninggalkan kota Wangjing. Namun, karena ketidaksenangan yang disebabkan oleh beberapa keluarga ketika Yanlong mengklaim kaisar saat itu, beberapa keluarga melihat bahwa Yanlong telah kehilangan kekuasaan dan melakukan beberapa tindakan membantai kerabat Yanlong. Bang! Tang Zichen menamparkan meja, seolah dia sudah menebak sesuatu. Siapa yang melakukannya? Yang mulia, saya belum selesai. Beberapa keluarga melakukan pembantaian terhadap klan Yan, tapi itu bukan alasan mengapa Yan Yu meninggal. Menurut penyelidikan kami, Yan Yu dibunuh oleh 42 pangeran ketika dia diusir kota Wangjing. Apa? Tang Zichen sangat marah, 42 pangeran terlalu banyak, Yanlong telah jatuh, dia benar-benar membunuh saudara kekaisarannya. Aku benar-benar tidak tahu mengapa orang seperti itu melakukan hal seperti itu, bagaimanapun juga, dia adalah saudara kekaisaran, bukankah dia akan bersatu sedikit? Di mana 42 pangeran itu? Tang Zichen bertanya dengan marah. 42 pangeran, Yan Lin, telah ditangkap oleh kami dan berada di penjara surgawi. Tang Zichen berkata dengan marah, bahwa dia ke sini, dan sebagai tambahan, bahwa Yanlong juga ke sini. Ya, beberapa menit kemudian, Yanlong tiba di aula besar ini, yang dulunya miliknya, betapa akrabnya, sekarang telah berganti tuan 2 kali. Haha kakak Tang, apa yang kamu cari dariku? Yanlong, beberapa bulan yang lalu aku mengirim seseorang untuk menemukan putramu, Yan Yu, apakah kamu tahu tentang ini? Yan Xiah, oh, tidak terlalu mengingatnya. Yanlong berkata dengan ceroboh, dia memiliki begitu banyak putra dan putri, di mana dia bisa peduli. Setelah kejatuhannya, putra-putri dan wanita itu adalah semua diusir dari kota Wangjing. Yanlong juga bahkan tidak berpikir untuk mencari mereka. Pria ini sepertinya tidak memiliki kehangatan keluarga atau perasaan lainnya. Tapi itu normal, Yanlong telah bertahta lebih lama, ada tumpukan anak-anak, dan bahkan lebih banyak tumpukan wanita harem. Terlalu banyak wanita dan anak-anak, bukannya memiliki kasih sayang untuk dibicarakan. Yanlong telah ditemukan, tapi sayangnya, yang kudapat hanyalah kabar bahwa dia sudah mati. Apakah kamu tahu siapa yang membunuhnya? Yanlong menghela nafas sedikit, putra dan putri saya itu, sejak mereka diusir dari kota Wangjing, saya sudah bisa meramalkan masa depan mereka ketika saya masih dalam posisi ini. Mereka adalah pangeran dan putri bangsawan, mereka pasti melakukan banyak hegemonik hal-hal ketika saya berada di atas tahta, tidak ada yang berani mengacaukannya. Begitu saya kehilangan kekuatan saya, hari-hari mereka dapat dibayangkan, jadi saya tidak perlu tahu, saya bisa menebaknya. Tang Zichen berkata, Yan Yu dibunuh oleh Yan Lin. Yan Lin. Berapa banyak pangeran yang dia bagi saya? 42. Tang Zichen memberinya tatapan kosong. Sialan, bagaimana mungkin Yan Lun menjadi seperti ini? Jika dia dibunuh oleh orang luar, tidak ada yang bisa dikatakan, tetapi dibunuh oleh saudaranya sendiri, itu terlalu mengerikan. Yanlong akhirnya muncul dengan ekspresi hati yang dingin, sementara masih sangat marah.
Aku sudah menyuruh orang menangkap Yan Long dan akan segera dikawal ke sini. Aku tidak akan melepaskan orang yang membunuh saudaraku. Yan Long menutup matanya dan berkata dengan sedih, "Jangan khawatir, anak seperti ini memang harus mati. Kamu tidak perlu melakukan apapun." Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa. Segera setelah itu, mantan 42 pangeran, Yan Lin, diantar ke aula utama. Yan Lin melihat ayahnya, Yan Long, juga ada di sana, dan berteriak dengan panik, "Ayah, selamatkan aku, ayah, ini Lin, selamatkan aku." "Diam," teriak Yan Long. Yan Lin berteriak ketakutan, "Ayah, selamatkan aku, mereka ingin membunuhku." Yan Long mengamuk, "Yan Long, kamu benar-benar membuatku dingin. Saat itu ketika aku berada di atas tahta tidak apa-apa bagimu untuk berkolusi satu sama lain. Aku tidak menyangka bahwa aku akan jatuh dan kamu akan berkolusi satu sama lain, bunuh saudara kekaisaranmu, Yan nakal." "Ayah, aku tidak sengaja melakukannya. Jalang itu yang tidak tahu bagaimana harus bersikap." "Pah." Yan Long menamparkan Yan Lin, sudah kali ini, tapi dia masih memarahi Yan karena ingin jalang. "Ayah, oh, aku salah, ayah, selamatkan aku. Kamu anak pemberontak, kamu benar-benar tidak dapat diperbaiki, sia-sia bakatmu masih bagus, sayangnya kamu terlalu sampah, ikutlah ibumu." Bang! Yan Long menamparkan Yan Lin sampai mati. Tang Zichen memerintahkan orang-orang untuk membawa jenazah Yan Lin pergi. Tang Zichen berkata, "Yan Long, aku sangat menyesal membiarkanmu melakukannya sendiri." "Kakak Tang, apa kata-kata ini?" "Yan Long, saya bertanya sekali lagi sekarang, apakah Anda masih memiliki niat untuk kembali ke tahta ini? Saya dapat menyerahkan kursi saya kepada Anda kapan saja." "Haha, terima kasih Brother Tang atas kebenaranmu, tapi sayangnya, sekarang dunia tahu bahwa kamu adalah orang terkuat di kekaisaran Yan Huang, dunia hanya mematuhimu. Tahta ini pada dasarnya hanyalah kursi virtual, seseorang tanpa kekuatan absolut duduk di posisi ini tanpa kekuatan apapun. Dunia hanya mematuhi Anda, dan tidak ada gunanya Anda menyerahkan tahta Anda kepada saya, dan tidak perlu orang mematuhi saya. Saya di sini sekarang, di bawah perawatan Anda, dan saya menjalani kehidupan yang bebas. Karena itu masalahnya, saya tidak akan memaksakan diri." Tang Zichen tersenyum sedikit. Seorang kaisar pada dasarnya adalah eksistensi tertinggi. Jika ada seseorang yang lebih tinggi darinya di atasnya, itu tidak disebut kaisar sama sekali. Jika Yan Long benar-benar menerima tahta yang diberikan oleh Tang Zichen, maka Tang Zichen akan menjadi kaisar di belakang layar di mata dunia, dan semua orang akan tetap tahu bahwa Tang Zichen adalah orang yang benar-benar memegang kendali. Tepat pada saat ini, salah satu anak buahnya datang untuk melaporkan, "Yang mulia, apa itu? Ada pria jelek di luar istana yang ingin bertemu denganmu. Ada banyak orang yang ingin melihatku. Pria ini telah mengatakan selama berbulan-bulan bahwa dia ingin bertemu denganmu, dan dia bilang dia orang yang Yan." "Apa? Lalu mengapa tidak diizinkan masuk?" "Yang mulia, para penjaga yang menjaga gerbang semuanya mengenal 40 pangeran sejak dulu, bajingan jelek itu bahkan tidak terlihat seperti jadi para penjaga selalu mengusirnya. Biarkan dia masuk." Segera setelah itu, monster jelek memasuki aula utama. Booster ugly ini jelas cacat dan benar-benar jelek. Namun, Tang Zichen masih menilai sekilas dari matanya bahwa dia adalah Yan nakal. "Yan si. Zichen, akhirnya aku bertemu denganmu." Pria jelek itu berteriak. "Ini, Zichen, ini aku dianiaya oleh Yan Lin, tapi aku memiliki kehidupan yang hebat dan tidak mati, tapi sayangnya aku telah berubah menjadi monster jelek ini. Sejak kabar duelmu dengan Wang Qi tersebar, aku datang ke kota Wangjing, tetapi sayangnya, para penjaga bahkan tidak mengenal saya, dan meskipun saya berada tepat di luar istana, saya belum dapat melihat Anda." "Ya Tuhan, ini benar-benar kamu, bagaimana bisa kamu? Yan Lin meracuniku, aku selamat dari keracunan, setelah itu seperti ini." Tang Zichen meraih bahu Yan Qiang dan tertawa, "Kamu belum mati. Bagus, kupikir kamu sudah mati. Itu tidak benar, aku baru saja menyelidiki Yan Lin membunuhmu dan menangkap Yan Lin di sini. Ayahmu secara pribadi menembaknya hingga mati." "Ah,
Yan Qiang tertegun, tidak kebetulan sekali, Yan Lin baru saja ditembak mati. Yan Qiang, jangan khawatir, aku akan meminta Qi Sui Yun mentraktirmu, dia akan mentraktirmu begitu dia tiba. Jika tidak berhasil lagi, aku akan mentraktirmu dengan seni penyembuhan, percayalah padaku. Memham, Yan dengan ceroboh menyeka air matanya karena kegirangan. Di sebelahnya, Yan Long juga sangat tertekan, dia baru saja menembak Yan Lin sampai mati dan Yan ingin kembali hidup-hidup tidak akan kembali selangkah lebih awal. Sepertinya Yan Lin juga benar-benar kembali beruntung, buruk keberuntungan. Tang Zichen memerintahkan untuk mengirim Qi Sui Yun untuk mendetoksifikasi Yan Qiang, dia disebabkan oleh keracunan, lebih mungkin menemukan Qi Sui Yun untuk menyembuhkannya. Hari-hari Tang Zichen di kota Wangjing diselesaikan. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Tang Zichen mencapai puncak alam persatuan setiap hari, dan selain berlatih seni bela diri, dia bersenang-senang dengan beberapa pacar. Sayangnya, fantasi Tang Zichen untuk melangkah ke puncak alam persatuan tertunda. Jenius yang tak terhitung jumlahnya berhenti di sini, jika tidak akan ada hanya 29 puncak di seluruh dunia. Setiap pembangkit tenaga listrik puncak yang masuk pasti akan menjadi peristiwa sensasional bagi seluruh dunia, dan sejauh ini, dunia ini tidak memiliki siapapun yang melangkah ke puncak selama lebih dari 40 tahun. Selama 3 tahun terakhir, Tang Zichen juga telah menunggu kabar dari Mu Qianji, namun sayangnya, belum ada kabar dari Mu Qianji. Sebaliknya, dia mendapat berita lain Kaisar Tua Apgar telah meninggal. Tang Zichen menghela nafas dan berkata, pergi jauh-jauh. Kaisar Tua Apgar ini adalah salah satu dari 29 puncak. Tang Zichen memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, yaitu, dia pernah melihatnya sebelumnya ketika dia melewati Apgar kerajaan ini dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Yan Huang setelah terbangun dari kesepian pulau. Dengan cara ini, 29 puncak dunia menjadi 28 puncak. Sudah 3 tahun, dan terlepas dari penelitian saya yang berdedikasi, saya belum pernah menginjakkan kaki di puncak, jadi bagaimana saya bisa melakukan itu? Tang Zichen merenung dengan tenang sendirian. Mungkin cara Tang Zichen salah. Tuan pulau sebelumnya mengatakan bahwa untuk melangkah ke puncak, hal utama adalah resonansi pikiran. Meskipun Tang Zichen duduk di istana setiap hari dan memiliki banyak waktu, dia tidak dapat menciptakan resonansi spiritual apapun. Tang Zichen memanggil semua orang. Zichen, ada apa? Semua orang memandang Tang Zichen. Tang Zichen memandangi semua orang dan berkata, aku meneleponmu hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Kamu bilang, saya tidak dapat melangkah ke puncak dan bahkan rasanya saya akan berhenti di level ini, perasaan yang membuat saya takut. Saat ini, Yan Long sedang sibuk berkata, Kakak Tang, meskipun kamu masih muda, kamu harus memperhatikannya. Jika kamu berhenti di tingkat ketiga dari kesempurnaan besar realem persatuan, maka tidak akan ada ruang untuk penghargaan di masa depan, seperti saya, berhenti di tingkat kedua, dan masih sampai sekarang. Anda harus memikirkan solusi dengan cepat. Aku meneleponmu hari ini, aku hanya ingin bertanya apakah kamu punya saran bagus. Tentu saja, jangan katakan kata-kata seperti pergi bertualang. Pada tahap hidupku ini, petualangan tidak berguna, itu harus beresonansi di dalam pikiran. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Semua orang menggelengkan kepala, mereka belum mencapai tingkat kekuatan Tang Zichen, mereka tidak punya saran sama sekali. Hanya Yan Long yang berkata, Kakak Tang, kamu salah, kamu masih perlu berlatih, tetapi tidak dalam seni bela diri, tetapi dalam pikiran. Kakak Yan Long, maksudmu? Kakak Tang, kamu membutuhkan pengalaman spiritual. Petualangan spiritual. Bagaimana petualangan spiritual? Saya tidak tahu persis, tapi bagaimanapun, Anda mengalami sesuatu yang menciptakan banyak perasaan spiritual, dan kemudian, mungkin Anda menerobos. Hal yang paling aku rindukan adalah aku tidak bisa selalu pergi ke sekolah di White Cloud High School sejak awal. Jika itu bisa membantumu menerobos, kenapa tidak? Sekarang kamu dalam posisi lemah lagi, dan merasakan lagi mungkin sangat mencengangkan. Kalau tidak melangkah ke puncak tidaklah mudah. Tang Zichen merenung dalam diam.
Bagaimana dia bisa mengalami kelemahan sekarang karena dia begitu kuat? Tapi, satu hal yang benar tentang Yanron, mengalami kelemahan lagi mungkin benar-benar menjadi sentuhan spiritual yang berbeda. Biarkan aku berpikir sejenak. Apa yang perlu dipikirkan, lupakan saja identitasmu, lupakan keterampilan seni bela dirimu, lupakan segalanya, dan alami kelemahan lagi. Aku berjanji, bahkan jika kamu tidak bisa melangkah ke puncak itu akan banyak membantu, jika tidak itu tidak berguna. Bagi Anda untuk tinggal di kota Wangjing untuk waktu yang lama, misalnya, saya sudah lama menjadi kaisar di kota Wangjing, tetapi selain menikahi sekelompok gadis harem, saya belum memperbaiki apapun. Dao, ya, saudara Zichen, Yanlong ada benarnya, lupakan saja identitasmu, lupakan seni bela diri, lupakan segalanya, kami akan menunggumu kembali dengan lancar. Zichen, coba saja ini dianggap sebagai pengalaman spiritual, kita tinggal di kota Wangjing, jangan khawatir tentang itu. Semua orang membujuk Tang Zichen untuk melakukan petualangan spiritual. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkan kalian. Mulai besok aku akan melupakan identitasku, keterampilan bela diriku, melupakan segalanya, dan kembali ke nol. Semoga sukses. Kalian semua pulang hari ini, mulai besok lupakan aku. Bagus. Setelah semua orang pergi, Tang Zichen terus menghipnotis dirinya sendiri. Lupakan identitasmu, lupakan keterampilan bela dirimu, lupakan segalanya. Di tengah malam, Tang Zichen berjalan keluar dari istana, matanya tidak fokus, lalu berjalan menyusuri jalan. Keluar dari Lookout City, lalu ke gunung yang dalam. Lupakan siapa aku. Tang Zichen terus bergerak maju di gunung sendirian, mengikuti garis lurus, mendaki pegunungan tinggi ketika dia bertemu mereka, berenang di atas danau ketika dia bertemu mereka, singkatnya terus-menerus menghadapi apapun yang dia temui, semua bergerak maju dalam garis lurus tanpa jalan memutar, dan tidak pernah berhenti. Dengan cara ini, Tang Zichen berjalan dan berjalan selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini, Tang Zichen tidak pernah berhenti, dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi, pakaiannya tertiup angin dan hujan, dan rambutnya panjang seperti binatang buas. Pada saat itu, Tang Zichen berhenti, dan saat ini, dia sedang berdiri di jalan raya. Setelah 6 bulan berjalan, Tang Zichen sepertinya benar-benar lupa siapa dirinya. Di mana tempat ini? Siapa saya? Kenapa saya di sini? Don bergumam pada dirinya sendiri, merasa seolah semuanya baru dan tak terlihat, dia benar-benar telah melupakan segalanya, bukan berpura-pura, tapi sungguh. Karma. Saat itu, tiba-tiba sebuah mobil yang melaju kencang menabrak Tang Zichen dan mengeluarkan suara pengereman mendadak. Bang! Meskipun remnya tajam, Tang Zichen masih terlempar dari mobil. Dua wanita turun dari mobil, seperti anak sekolah. Ya Tuhan, aku menabrak seseorang, kata salah satu wanita itu. Kakak, mengapa seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana? Aku tidak tahu. Jadi bagaimana sekarang? Pergi ke sana dan lihat apakah masih ada gas yang tersisa. Aku tidak berani, kamu naik. Aku juga tidak berani. Kalau begitu panggil polisi. Pada saat itu, Don yang pingsan bangkit, lalu melihat sekeliling dan melihat kedua wanita itu. Ah! Kedua wanita itu berteriak, kakak, apakah itu berubah menjadi hantu? Jangan konyol, sepertinya tidak mati. Salah satu dari mereka yang dipanggil kakak sedang sibuk berjalan. Hei, bagaimana kabarmu? Orang yang menelepon kakaknya bertanya, tetapi Don Zichen kotor seperti pengemis yang menggali sampah. Tang Zichen memandang saudari cantik ini dengan bingung. Hei, pengemis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Gadis lain dengan kelas yang lebih muda muncul. Rakyat, itu sudah pengemis kecil, bukan pengemis kecil mengapa pakaian seperti itu, dan sebenarnya pada kilometer kecepatan tinggi, dia tidak tahu bahayanya. Yang dipanggil kakak berkata kepada Tang Zichen, siapa namamu? Don Zichen menggelengkan kepalanya. Di mana saya dan bagaimana saya berakhir di tempat ini? Tang Zichen telah sepenuhnya menghipnotis dirinya sendiri dan melupakan dirinya sendiri.
Kecuali hari itu, ketika Tang Zichen menerobos dirinya sendiri, alam bawah sadarnya hanya akan memberitahunya siapa dia, tetapi pada saat itu akan menunjukkan bahwa Tang Zichen telah melangkah ke puncak. Jalan menuju puncak tidak begitu mudah untuk diambil. Kakak, dia tidak akan dipukul bodoh kan? Terserah, ayo bawa dia keluar dari sini sebelum dia tertabrak mobil lain. Tapi, dia sangat kotor. Apa bedanya jika dia kotor? Skenario terburuk adalah menukar mobil. Juga oke, bawa dia keluar dari sini. Tang Zichen dibantu masuk ke dalam sedan. Yang dipanggil suster menyetir, yang dipanggil Ru duduk di kursi penumpang, dan Don Zichen duduk di barisan belakang. Barisan belakang memandangi mobil dengan bingung. Hei, kamu benar-benar tidak tahu siapa dirimu lagi kan? Aku tidak tahu. Apakah kamu menderita amnesia? Aku tidak tahu, tapi pikiranku mengatakan bahwa aku harus melupakan siapa diriku. Pikiran. Dapatkah pikiran berbicara? Akan. Dan apakah Anda tahu di mana keluarga itu tinggal? Aku tidak tahu. Jika kamu tidak tahu apa-apa, bagaimana kami bisa membantumu? Tidak perlu membantuku. Yah, kalau begitu aku akan memanggilmu roh saja. Apapun. Little Spirit, namaku Zhang Jing, dan dia adik perempuanku bernama Sun Xiaoru. Oh, kenapa tidak nama belakang yang sama? Oh, bukan saudara perempuan sejati, kedua keluarga kami sangat dekat, kami tumbuh bersama. Oh, Little Spirit, mengapa kamu begitu kotor? Aku tidak tahu. Yang bilang kok nggak tahu apa-apa pas ditanya amnesia, nggak amnesia. Ini benar-benar bukan amnesia. Lupakan saja, Ru, ayo bawa dia kembali ke kota dulu. Dalam perjalanan kembali ke kota, mulut Tang Zichen terus melantunkan, lupakan identitas, lupakan segalanya, siapa aku. Kedua gadis itu dibuat bingung oleh Tang Zichen, orang aneh macam apa. Keluar dari jalan raya, mereka kembali ke kota. Tentu saja Tang Zichen tidak mengenal kota ini. Little Spirit, sekarang kita berada di kota, kemana kamu pergi? Aku tidak tahu. Kau benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Bukannya dia sengaja mencoba mengandalkan kita. Ketika Zhang Jing mendengar ini, dia mengeluarkan segepok uang $100 dari dompetnya dan berkata, ambil ini, lebih dari 10.000 cukup bagimu untuk hidup sebentar. Ini uang. Alam bawah sadar Tang Zichen memberitahunya bahwa itu adalah uang, tetapi alam bawah sadar melupakan identitasnya. Alam bawah sadar benar-benar hal yang aneh. Ya, kamu ambil. Oh, terima kasih. Tang Zichen mengambilnya. Kemudian, Zhang Jing dan Xiao Rou pergi dengan mobil mereka. Tang Zichen berdiri di jalan. Perasaan Tang Zichen saat ini agak mirip ketika dia pertama kali menyeberang ke kota Linjiang. Dia tidak tahu apa-apa tentang kota modern ini. Pikiran bawah sadar Tang Zichen telah membawanya kembali ke keadaan ini, dan mungkin ini adalah pikiran di mana semuanya menjadi nol, dan ketika dia memiliki wawasan, dia akan membuat terobosan. Pada saat ini, Zhang Jing, yang baru saja pergi, memundurkan mobilnya lagi. Zhang Jing memandang Tang Zichen dan berkata tanpa daya, lupakan saja, masuk. Hei, kalian kembali lagi, kata Tang Zichen. Tepat setelah Zhang Jing mengemudikan mobilnya, dia melihat di kaca spion bahwa Tang Zichen sedang berdiri di jalan dengan segepok uang di tangannya, bingung dan kemudian kesal, jadi dia memundurkan mobilnya lagi. Masuk. Tang Zichen masuk ke mobil dan tampak seolah-olah berada di bawah belas kasihan pengaturan orang lain, lalu melihat keluar dengan membabi buta. Mobil melaju ke sebuah villa. Ayo turun. Ah, di mana ini? Ini adalah rumah saya. Rumahmu ah. Kamu bisa tinggal di rumahku dulu, jangan khawatir, hanya aku dan Ru yang tinggal di rumahku, pengurus rumah tangga datang sesekali dan orang tuaku jarang tinggal di rumahku. Oh terima kasih. Tang Zichen dengan sopan memasuki ruang tamu. Ru itu mengerutkan kening, kakak kamu terlalu baik, lihat dia masuk tanpa sopan santun sama sekali, kamu benar-benar akan membiarkan pria aneh, dan tidak diketahui asalnya, tinggal di villa kami ah.
Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya membiarkan dia tinggal di rumah karena saya melihat dia terlihat kesepian dan tidak berdaya, dan dia tidak terlihat seperti orang jahat bagiku. Kak, lupakan saja, lebih baik selalu berjaga-jaga. Ngomong-ngomong, kita pergi ke sekolah besok, apa yang akan kamu atur untuknya? Biarkan dia tinggal sendirian di villa kita. Aku tidak tahu, mari kita bicarakan besok. Berjalan ke ruang tamu, Tang Zichen sedang duduk di sofa, menyentuh sofa kulit seolah-olah dia belum pernah melihatnya. Little Spirit, aku harus membuat kesepakatan denganmu sekarang. Kamu tinggal di rumahku untuk saat ini, kamu harus mengikuti aturan, kamu tidak diizinkan naik ke atas, kamu hanya bisa tidur di kamar di lantai bawah, dan aku tidak pernah diizinkan untuk memiliki pikiran buruk tentang kami, jika tidak, aku harus menendangmu keluar. Tang Zichen tersenyum, jangan khawatir, aku tidak tertarik pada kalian. Yang tertekan bernama Xiao Rou berkata, hei, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu, rasanya sangat menyakitkan untuk mengatakan hal-hal seperti itu, kamu adalah orang yang tidak tertarik pada kami, aku tidak tahu itu terlalu menyakitkan. Tang Zichen menyentuh kepalanya, tapi aku benar-benar tidak tertarik pada kalian. Anda, lupakan saja. Zhang Jing sibuk menghentikan Ru, mereka adalah dua wanita cantik, tidak tertarik pada satu, rasanya itu melukai harga diri mereka, tetapi mereka takut mereka benar-benar tertarik pada mereka. Saat ini, di kota Wangjing yang jauh, Xiao Meng dan yang lainnya sedang duduk bersama, memegang insang mereka. Aduh, sudah setengah tahun, aku tidak tahu bagaimana kabar saudara Zichen sekarang, apakah pengalaman spiritualnya sudah berakhir? Omong kosong, pasti tidak, jika sudah berakhir, maka dia pasti kembali. Xiao Meng, kenapa kamu tidak menggunakan teknik peretasanmu dan mencari elemennya? Tidak, saudara Zichen sedang dalam petualangan spiritual, mungkin dia secara tidak sadar telah melupakan dirinya sendiri, akan buruk jika kita dengan gegabah mengganggu alam bawah sadarnya. Yah, mari kita tunggu dia perlahan, aku yakin dia akan sukses paling lama dalam setahun. Di beberapa kota yang jauh, Tang Zichen berbaring di kamar di lantai bawah dan mandi. Setelah itu, Tang Zichen menyisir rambutnya yang sekarang sudah panjang, dan tentu saja berganti pakaian, yang disediakan oleh Zhang Jing. Kemudian, Tang Zichen berjalan keluar ruangan. Wow, saudari, lihat. Yang bernama Ru menunjuk Tang Zichen dan terkejut. Zhang Jing juga tertegun saat melihat Tang Zichen. Karena, setelah Tang Zichen dibersihkan, dia tidak lagi terlihat seperti pengemis kecil, dia sangat tampan dan berambut panjang, yang sangat retro dan destruktif. Hei, pengemis kecil, aku tidak menyangka kamu cukup tampan. Tang Zichen tersenyum dan berkata, terima kasih. Zhang Jing juga merasakan suasana yang sedikit berbeda. Sebelumnya Tang Zichen sebagai pengemis kecil, suasananya tidak sama. Sekarang Tang Zichen tiba-tiba katak berubah menjadi seorang pangeran, sehingga ketiga orang itu agak kesepian pria dan wanita. Kakak, besok kita sekolah, bagaimana rencanamu mengatur pengemis kecil? Aku belum memikirkannya. Little Ru hehe tersenyum, kakak pengemis kecil itu sangat tampan, bagaimana kalau kita bawa dia ke sekolah dan kemudian menggunakannya sebagai tameng untukmu, jadi lalat-lalat menyebalkan di sekolah itu tidak akan datang untuk mengganggumu. Ru, apa ide sluti kamu ini, kenapa kamu tidak membiarkan dia menjadi tameng untukmu? Kak, aku tidak memiliki banyak pelamar seperti kamu, selain itu, dengan kecantikanku orang tidak percaya bahwa aku akan jatuh cinta padanya. Teruskan, maksudmu kau lebih cantik dariku bukan? Kak, jangan menggelitikku, maafkan aku. Keduanya mengabaikan Tang Zichen dan membuat keributan di sofa, mereka berdua mengenakan rok pendek dan sesekali mereka secara tidak sengaja memperlihatkan bagian dalam kecil mereka, jika disembunyikan itu benar-benar membuat hidung orang berdarah. Tang Zichen mengingatkan, dua wanita celana dalammu terlihat. Keduanya menjerit dan bergegas berdiri. Pengemis kecil kamu. Tang Zichen tersenyum, jangan salah paham, aku tidak punya pikiran jahat tentangmu, aku hanya mengingatkanmu agar kamu tidak dilihat. Jangan datang, tidak seperti ada orang lain di sini selain kamu, siapa lagi yang akan melihatnya selain kamu?
Tang Zichen menunjuk ke Mastif di puncak tangga dan berkata, anjing ini baru saja menatapmu. Mastif bahkan tidak mengenali anjing itu. Xiao Rou segera memerintahkan Mastif itu dan memerintahkan, Zuang besar, lihatlah pengemis kecil itu dan lihat apakah dia masih berani menatap matanya secara acak. Mata Mastif Tibet itu memandang Tang Zichen, penuh kewaspadaan, lalu mundur saat dia melakukannya. Xiao Rou dan Zhang Jing sama-sama terlihat bingung dan berkata, Zuang besar, ada apa denganmu hari ini? Aku menyuruhmu untuk memberinya sedikit pelajaran, kamu tidak mendengarkan ah. Tang Zichen memandang Mastif Tibet dan berkata, kemarilah. Mastif Tibet mendekati Tang Zichen dengan hati-hati, seolah tidak berani menolak perintah Tang Zichen. Tang Zichen menyentuh Mastif Tibet dan tersenyum, belum pernah melihat anjing sebesar ini sebelumnya, ya, menarik. Xiao Rou tercengang dan berteriak, hei, Dajang, sudah kubilang untuk memberinya sedikit pertunjukan yang kamu tidak tahu ah. Tang Zichen menepuk kepala Tibetan Mastif dan berkata, keluar dan jaga pintunya. Mastif Tibet berlari ke pintu dengan panik. Ini kak, lihat ini, Dajang bahkan tidak mendengarkanku lagi, kenapa ini terjadi? Entahlah, kekuatan besar sepertinya takut pada roh kecil. Pengemis kecil, apakah kamu melakukan sesuatu pada Bigar? Nona, tidak, terima kasih telah menerima saya menghargainya. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan membantu. Dao, apakah kamu tahu seni bela diri? Seni bela diri. Aku tidak tahu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Kemudian Anda mencoba meninju meja. Oh. Tang Zichen berjalan di samping meja kopi, yang terbuat dari papan setebal lebih dari 10 cm, kayu solid murni, harganya tidak boleh rendah, dan ada banyak pola yang diukir di sisinya. Bang! Tang Zichen mengepalkan tangan di atas meja kopi. Meja kopi hancur oleh kepalan tangan Tang Zichen. Ah! Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama terkejut, begitu banyak kekuatan. Mengapa kamu begitu kuat? Aku tidak tahu. Monster macam apa kamu? Tidak heran orang besar itu takut padamu. Saya tidak tahu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Saat itu, Ru hehehe tertawa, kakak, kami telah menemukan harta karun. Apa itu? Kak, pengemis kecil itu sangat kuat, ayo bawa dia ke sekolah besok, biarkan dia menjadi tamengmu dan lihat apakah orang-orang itu masih berani melecehkanmu. Itu tidak baik. Apa yang buruk tentang itu? Pengemis kecil, kami sangat baik padamu, maukah kamu menjadi tameng adikku? Don bertanya, apa artinya menjadi perisai? Kaulah yang berpura-pura menjadi pacar kakakku agar laki-laki lain tidak berani melecehkan adikku. Tang Zichen berkata, tapi aku tidak tertarik dengan kakakmu, jadi bagaimana aku bisa menjadi pacarnya? Little Ru menatap, hei, kata-kata. Zhang Jing juga merasa malu, sibuk berkata, Ru kecil, kamu tahu bahwa roh kecil dia tidak normal, kenapa kamu masih banyak bicara dengannya? Little Ru tersenyum, pengemis kecil, karena kamu tidak tertarik pada adikku, maka kamu bisa menjadi tamengku. Tang Zichen berkata, kalau begitu, sebaiknya aku menjadi tameng kakakmu. Pengemis kecil, kamu. Ru kecil sangat marah sehingga dia ingin melompat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tang Zichen bangun. Alam bawah sadar Tang Zichen membuatnya bangun untuk latihan pagi. Jadi, Tang Zichen perlahan berlatih di taman pagi-pagi sekali, tetapi gerakan yang dia latih sangat lambat, seperti bermain taiji, tapi itu bukan taiji besar. Tang Zichen tidak tahu gerakan apapun, itu semua di alam bawah sadar. Pengemis kecil ini sangat pagi, baiklah, sarapan diantarkan, setelah sarapan ikut kami ke sekolah, kamu akan menjadi tameng kakakku mulai sekarang. Bagus. Setelah sarapan, Tang Zichen masuk ke dalam mobil. Zhang Jing tidak berdaya, dia tidak menginginkan perisai itu semua karena Ruo harus melakukannya. Dia harus membawa Tang Zichen ke sekolah bersamanya. Tang Zichen duduk di dalam mobil, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tanpa sadar adalah sejenis mengikuti aliran perasaan, mengikuti perkembangan alami, dan Tang Zichen selalu merasakan, semua ini, itu adalah deja vu, seolah pernah mengalami hal serupa. Pikiran Tang Zichen, dalam keadaan deja vu ini, berangsur-angsur mengalami beberapa perubahan.
Segera, sudah waktunya untuk tiba di sekolah. Ternyata itu adalah tempat yang disebut sekolah menengah Yunsi. Saat di pintu masuk sekolah cepat, Ru sibuk berkata, "Kak, hentikan mobilnya." "Untuk apa?" Zhang Jing menghentikan mobilnya. "Dao Kak, siapa laki-laki yang kamu lihat berjalan di pintu masuk sekolah?" "Omong kosong, Song Ze, Ru kecil, apa yang kamu inginkan?" Xiao Ru tersenyum dan berkata kepada Tang Zichen, "Pengemis kecil, apakah kamu melihat anak laki-laki yang berjalan di pintu masuk sekolah?" "Melihat. Namanya Song Chul, dia salah satu pengganggu yang sering melecehkan adikku. Sekarang tunjukkan keberanianmu dan tunjukkan pada adikku jika aku salah dalam merekomendasikanmu untuk menjadi tamengnya." "Oh, bagus." Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya, semuanya berjalan mengikuti arus keluar dari mobil dan menuju ke pria Song Ze itu. Song Ze itu adalah salah satu pengganggu sekolah, mengamuk di sekitar sekolah, dan bahkan salah satu pengejar Zhang Jing. Tang Zichen berjalan ke belakang Song Ze tidak berkata apa-apa, dan tiba-tiba menendang pantat Song Ze. Bang! Song Ze segera menerjang ke depan, seolah-olah seekor anjing ganas sedang mengunyah kotoran. "Brengsek, siapa itu?" Song Ze terbakar. Namun, sebelum dia sempat memanjat, tiba-tiba Song Chul merasakan lehernya dijulurkan ke atas. Song Chul tidak bisa mundur, tidak tahu siapa yang tergantung di belakangnya. "Rumput, siapa yang tergantung di belakangku?" teriak Song Chul. Tang Zichen berkata, "Jangan ganggu Zhang Jing di masa depan." "Rumput, keparat, lepaskan aku. Sepertinya kamu sudah mati tanpa penyesalan. Apakah aku mengubahmu? Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memotongmu." Bang! Tang Zichen memukul Song Ze di belakang kepala, Song Ze langsung pingsan, Tang Zichen melemparkannya ke tanah dan kembali ke mobil. Zhang Jing takut menyebabkan seorang penonton dan pergi ke tempat parkir dengan panik. "Ikuti tes, Kak, kamu lihat pengemis kecil itu sangat galak." "Ru, apakah Song Ze akan dibunuh?" "Lebih baik jika kau membunuhnya." "Ru, roh kecil tidak memukulnya dengan ringan, dan kamu mendorongnya untuk memukul seseorang, kamu dalam masalah besar." Tang Zichen berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh siapapun, saya hanya memberinya pelajaran." "Apakah kamu mendengar itu, Kak? Sekarang kamu berterima kasih padaku, dengan perisai seperti itu di masa depan, mari kita lihat siapa yang masih berani melecehkanmu." Tang Zichen datang ke ruang kelas pengemis kecil, "Kamu akan duduk di ujung di mana tidak ada yang duduk." Oh. Tang Zichen duduk di kursi kosong itu, dan dalam benaknya, selalu ada perasaan deja vu yang kuat. Pikiran Tang Zichen tampak seperti bunga mekar yang berubah sedikit demi sedikit. Guru datang ke kelas dan bertanya kepada Tang Zichen siapa dia, pendatang baru yang belum melalui prosedur penerimaan, dan guru tidak terlalu peduli. Saat kelas sedang berlangsung, seorang siswa tiba-tiba masuk. Siswa ini memiliki tato naga di lengannya dan dua pengikut bersamanya. Murid itu meminta guru untuk berhenti mengajar, dan guru itu cukup baik untuk berhenti. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Seluruh kelas gemetar ketakutan. Pada saat ini, Tang Zichen, yang duduk di ujung kelas, merasa jiwanya jernih. Seolah-olah ada sesuatu yang tersumbat di dalam hati, tetapi pada saat ini tiba-tiba ia pergi. Pengganggu sekolah dengan tato naga yang dilihat Tang Zichen, sejenak memikirkan saat-saat dia berada di sekolah menengah Baiyun. Kemudian, tiba-tiba pikiran mengalir dengan bebas, perasaan asli deja vu tiba-tiba dipasangkan dengan kenyataan antara yang virtual dan yang nyata, memberikan perubahan yang kuat pada pikirannya, yang virtual dan yang nyata. Tang Zichen sepertinya telah menyadarinya, sesuatu. Jadi, pada saat ini, seluruh alam bawah sadar Tang Zichen dibebaskan. Dia tahu bahwa namanya adalah Tang Zichen, bahwa dia adalah kaisar kota Wangjing. Selain itu, Tang Zichen melangkah ke puncak alam persatuan dalam sekejap. Itu benar, Tang Zichen melangkah ke puncak, menjadi puncak ke-29 di dunia ini pasti akan menjadi sesuatu yang membuat orang-orang kuat di seluruh dunia menjadi sensasional. Sayangnya, saat ini seseorang yang menjadi sensasi di seluruh dunia berada di kelas yang lemah. Tang Zichen sangat senang, dia akhirnya menyelesaikan pelatihan spiritualnya dan melangkah ke puncak.
Namun, pada saat ini, bocah bertato yang berdiri di podium berkata, siapa yang baru saja memukuli Song Ze? Siapa pacar Jen? Otomatis tolong berdiri. Semua orang memandang Tang Zichen. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Setelah sepenuhnya membebaskan alam bawah sadarnya dan mengetahui identitasnya, seluruh esensi Tang Zichen berbeda. Tang Zichen melihat pengganggu sekolah ini dan merasa seperti Tuhan sedang melihat ke langit, merasa bahwa dia sangat kecil. Saya, pengganggu sekolah itu menamparkan meja podium. Bagus, kamu pacar Zhang Jing. Tang Zichen menatap Zhang Jing, yang sekarang tersipu dan menundukkan kepalanya. Xiao Rou sibuk berkata, ya, dia adalah pacar kakakku, Wang Renghua, jangan datang untuk melecehkan adikku di masa depan, kecuali kamu lebih baik dari kakak iparku. Saudara ipar, ya, kakakku sangat senang dengannya, jadi aku juga akan memanggilnya kakak ipar lah, bertele-tele lah, mari kita lakukan dengan kakak iparku. Ru bertingkah seolah-olah tidak cukup besar, dan juga terlihat seperti sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Benar saja, pengganggu sekolah itu marah menatap Tang Zichen dan berkata, nak, apakah kamu tahu siapa aku? Tang Zichen hehehehe, dia adalah salah satu dari 29 puncak dunia, tetapi dia sebenarnya diancam oleh siswa sekolah menengah yang lemah, tidak ada yang akan percaya dengan rumor tersebut. Tapi Tang Zichen dalam suasana hati yang baik, mau bermain bersama dengan pengganggu sekolah ini, dan juga nostalgia perasaan saat itu, yang membiarkannya melangkah ke puncak, dia dalam suasana hati yang baik. Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa dirimu. Nak, sepertinya Zhang Jing tidak memberitahumu aku Wang Renghua, pakar nomor 1 SMA Yunxi, juga pengganggu sekolah nomor 1. Dalam kompetisi seni bela diri siswa SMA kota Yunxi, aku mengambil 3 besar. Apa-apaan kamu, merebut wanita dariku, sekarang aku memerintahkanmu, segera pergilah. Hahaha, perasaan yang baik ya itu benar, itulah yang saya rasakan saat itu, sekali lagi mengalami perasaan itu, bagus. Tang Zichen tersenyum tanpa sadar, berbicara pada dirinya sendiri. Bang! Wang Renghua menamparkan meja dan berteriak, tidak ada lagi kata-kata. Tang Zichen berjalan menuju podium, mereka berdua saling berhadapan, mata menatap mata, hidung bergesekan dengan hidung, hampir seperti mereka akan menyentuh hidung. Orang-orang mengira mereka sedang berkonfrontasi hebat, mengira mereka mengadakan pertunjukan yang bagus. Tapi, tiba-tiba, Tang Zichen meninju perut Wang Renghua. Wang Renghua menjerit dan jatuh di bawah meja podium dengan perut tertutup. Hahaha. Tang Zichen tertawa, tawa Tang Zichen bukanlah tawa kemenangan, tapi tawa yang penuh kenangan. Sekarang ketika dia mengingat saat dia berada di White Cloud High School, ketika dia menjadi penjahat nomor 1, itu cukup menarik, tapi tentu saja, yang utama adalah dia dalam suasana hati yang baik, dan jika dia tidak melakukannya, melangkah ke puncak itu mungkin tidak akan menyenangkan. Tang Zichen menendang kakinya, menendang Wang Renghua ke pintu. Wow, seluruh kelas tercengang, itu terlalu luar biasa. Bahkan Xiao Rou dan Zhang Jing terkejut, Tang Zichen telah menganiaya ahli pertama begitu banyak tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tang Zichen berkata kepada guru itu, guru, kamu bisa masuk ke kelas sekarang. Bagus. Tang Zichen menutup pintu ruang kelas dan meninggalkan Wang Renghua untuk berguling-guling kesakitan di lorong, lalu guru kelas memulai pelajaran. Setelah 10 menit kesakitan, Wang Renghua berhenti sakit, tetapi dia tidak lagi memiliki keberanian untuk memasuki kelas. Brengsek, siapa dia dan mengapa dia begitu kuat? Sepertinya aku perlu mengundang Li Jinmin dari sekolah menengah sebelah, yang merupakan ahli siswa terkuat di kota. Wang Renghua berjalan pergi. Tang Zichen duduk tersenyum di kelasnya, menonton ceramah guru itu cukup menarik. Tentu saja, Wang Renghua akan mengundang pakar siswa nomor 1 kota. Tang Zichen mungkin sedang tidak ingin bermain dengan mereka. Tang Zichen telah melangkah ke puncak dan dapat mengakhiri pengalaman spiritual ini kapan saja dan kembali ke kota Wangjing. Selain itu, tidak ada gunanya Tang Zichen berpura-pura bersaing dengan orang-orang ini.
Namun, Tang Zichen berterima kasih kepada Zhang Jing dan Xiao Ru, mereka baik hati, terutama Zhang Jing dan Xiao Ru sedikit nakal dan suka bermain. Namun, Tang Zichen masih akan menyelesaikan pelajaran ini. Tidak, ini dia pelajaran hari ini, Tang Zichen harus menyelesaikannya, setelah itu, saya khawatir saya tidak akan pernah kembali ke kampus lagi. Fakta bahwa Wang Renhua dipukuli oleh Tang Zichen segera menyebar ke seluruh sekolah, dan tidak ada yang terkejut. Tidak ada yang terkejut. Siapa yang mampu mengalahkan ahli nomor 1 dari sekolah menengah Yunxi? Saat ini, Wang Renhua yang tertekan telah pergi ke sekolah berikutnya untuk mencari seorang siswa bernama Li Jinmin. Berbicara tentang Li Jinmin ini, dia adalah selebritas kota karena dia adalah ahli siswa nomor 1 di kota. Saya dengar telah mencapai alam pintu luar kakeknya, bahkan lebih dari 10 ahli kota peringkat 3. Ku dengar kakeknya telah mencapai tingkat pintu dalam. Singkatnya, Li Jinmin di mata semua orang sangat bullish, bahkan orang tua Zhang Jing tidak mampu untuk memprovokasi. Tang Zichen menyelesaikan 2 kelas di kelasnya, dan setelah kelas berakhir, semua orang berkumpul. Anda menakjubkan. Apakah kamu benar-benar pacar Zhang Jing? Kamu terlalu bahagia, tapi Zhang Jing adalah salah satu dari 2 bunga utama di sekolah kita. Tang Zichen tersenyum, benarkah? 2 mahasiswi, bagaimana dengan yang satunya lagi? Yang lain kamu juga tahulah. Saat itu, Ruo datang dan berkata agak malu. Yang aku juga tahu. Kurasa aku tidak tahu. Dao, pikirkan lagi, selain adikku, kecantikan apa lagi yang kamu kenal? Tang Zichen menggaruk kepalanya dengan bingung dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Pengemis kecil, aku membencimu. Gigi Ru kecil gatal karena marah. Wanita cantik seperti itu ditempatkan di depannya, bisakah dia benar-benar tidak melihatnya? Saat itu, seseorang di sebelahnya berkata, bunga sekolah yang lain itu Ru lah. Oh sial, tidak. Ru menyeringai bangga, kamu kaget bukan? Ya, kaget, bahkan kamu adalah bunga sekolah. Ah, Kak, dia menggertakku. Xiao Ru meraung. Zhang Jing datang dengan tersipu dan berkata, Little Spirit, berhentilah menindas Little Ru. Mata Zhang Jing sekarang memandang Tang Zichen sedikit berbeda. Jika dia hanya memikirkan Tang Zichen sebagai tameng sebelumnya, maka dia tidak bisa mengasosiasikan Tang Zichen dengan pria dan wanita sekarang. Xiao Rou tertekan, kakak, tidak apa-apa, dia tidak bisa melihat bahwa aku adalah bunga sekolah, tapi dia benar-benar terkejut bahwa aku bisa dianggap sebagai bunga sekolah. Kak, lihat dia, ini terlalu tidak sopan, aku tidak akan pernah mengabaikannya lagi. Saya sangat menyesal merekomendasikan dia untuk menjadi blok teman Anda. Xiao Rou sangat terkejut sehingga dia hampir mengatakan perisai. Jika kelas tahu bahwa Tang Zichen adalah perisai, saudara perempuannya pasti akan melakukannya. Malu. Seorang siswa bertanya, Ru, apa artinya memblokir teman? Artinya pacar kampung halaman saya disebut teman blok. Oh, jadi kamu yang memperkenalkan Zhang Jing dengan pacar yang begitu hebat, lalu kenapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri sebagai pacar? Xiao Rou tiba-tiba punya ide cerdas dan menemukan kesempatan untuk balas dendam. Hehe, sambil tertawa, awalnya dia memang ingin menjadi pacarku, tapi sayangnya aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Aku benar-benar lelah direcoki olehnya. Jadi aku harus untuk memperkenalkan saudara perempuanku kepadanya. Aku tidak berpikir saudara perempuanku benar-benar memiliki mata yang buruk untuknya. Jadi begitu. Tang Zichen terdiam, tapi Ru ini cukup lucu. Setelah sekian lama jauh dari kampus sekolah menengah, Tang Zichen benar-benar ingin memiliki pengalaman kehidupan sekolah menengah yang baik lagi. Tang Zichen tidak repot-repot menjelaskan, setelah menguntitnya sebelumnya secara default. Saat itu, seorang siswa dari luar masuk dan dengan sibuk berkata, Zhang Jing ini buruk, seorang teman saya memberitahu saya bahwa Wang Renhua pergi ke sekolah menengah di sebelah, sepertinya dia mencari Li Jinmin. Ah, mencari Li Jinmin untuk apa juga? Murid itu berkata, teman saya mengatakan bahwa Wang Renhua sangat kesal dengan pemukulan pacar Zhang Jing, mencari Li Jinmin untuk membalas dendam atas namanya secara tidak langsung. Kelas tiba-tiba meledak. Tang Zichen sedikit bingung, sedemikian rupa sehingga meledak.
Namun, Tang Zichen sepertinya telah melupakan kekuatan dan identitasnya. Orang lain tidak mengetahui identitasnya, tentu saja akan meledak. Tang Zichen bertanya apa yang terjadi, dan siapa Li Jinmin. Seorang siswa berkata, Li Jinmin kamu bahkan tidak tahu dia dari sekolah menengah sebelah, dikenal sebagai raja siswa ahli siswa terkuat pernah dalam kompetisi seni bela diri siswa sekolah menengah kota Yunxi, memenangkan tempat pertama, dan saya mendengar bahwa dia telah melangkah ke legendaris apa-apa pintu luar kanan, pintu luar. Tes pintu luar, dan ini adalah seseorang yang melatih keterampilan seni bela dirinya dari alam. Pintu luar. Tang Zichen mengerutkan kening, tentu saja, Tang Zichen mengerutkan kening karena pintu luarnya sangat rendah. Namun, ketika orang lain melihatnya, mereka berpikir bahwa Tang Zichen belum mengerti apa itu pintu luar. Lagi pula, di kota kecil di bagian bawah ini, berapa banyak orang yang mengerti apa itu pintu luar. Benar, aku mendengar bahwa ketika kamu berlatih seni bela diri secara ekstrim, kamu bisa berlatih alam. Tes itu terlalu menakutkan. Hahaha. Tang Zichen melihat anak laki-laki itu berdecak bahwa itu menakutkan. Ekspresi itu terasa menyenangkan untuk ditertawakan. Pintu luar untuk Tang Zichen, yang berada di puncak, benar-benar terlalu malu untuk mengatakannya. Zhang Jing sibuk berkata, roh kecil, kenapa kamu tidak pulang saja dan jangan menjadi teman blok bagiku? Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, jangan khawatir, biarlah raja pelajar itu datang. Pada saat ini, guru datang ke kelas dan semua orang kembali ke tempat duduknya. Saat ini, di SMA sebelah, Wang Renghua sedang berdiri di tangga. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki keren datang dan bertanya, Wang Renghua, mengapa kamu mencari saya? Wang Renghua sedang merokok dan mengeluarkan cincin asap dan berkata, Li Jinmin, saya ingin meminta Anda untuk datang ke sekolah saya. Untuk apa? Bajingan tiba-tiba muncul entah dari mana di sekolahku. Keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi, bahkan aku bukan tandingannya. Aku ingin mengundangmu untuk pergi ke sana dan memainkan beberapa permainan dengannya. Li Jinmin mendengus, tidak tertarik. Hei, Li Jinmin, kamu adalah raja para siswa, dan kamu bahkan tidak tertarik untuk tampil sebagai orang yang bahkan bukan tandinganku. Sakit, apakah kamu kuat? Ada banyak orang yang bukan lawanmu, apakah aku harus melawan mereka semua? Aku akan pergi. Kim Min Lee, apakah kamu tidak takut pria di sekolahku lebih baik darimu? Apakah menurutmu aku ahli siswa terkuat yang diambil? Jika ada yang tidak menerima gelarku ini, tentu saja mereka akan datang kepadaku sejak lama. Kamu, Li Jinmin, beri aku wajah. Oke, aku tidak punya wajah untuk kembali sekarang. Kamu ikut denganku ke sekolahku dan kemudian bantu aku memukuli pria itu. Anggap aku memohon padamu, kalau tidak aku benar-benar tidak punya wajah untuk kembali. Bukan urusanku jika kamu tidak punya wajah untuk kembali. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Apakah kamu pikir hanya karena kamu ahli nomor 1 di SMA Yunxi, kamu pikir kamu bisa setara denganku? Aku saya bahkan tidak menganggap Anda sebagai lawan saya, dan keterampilan seni bela diri saya sama sekali bukan sesuatu yang dapat Anda bayangkan, setara dengan saya, Li Jinmin, kecuali dia lawan saya. Anda, apakah lawan saya? Kamu. Li Jinmin berbalik dan pergi, sangat bangga. Para jenius biasanya bangga. Bawahan Wang Renghua berkata, Kakak Hua, Li Jinmin sangat bangga. Kupikir kalian semua adalah ahli nomor 1 di sekolah masing-masing. Dia setidaknya akan memberimu beberapa wajah, tapi aku tidak menyangka dia tidak akan melakukannya, memberimu wajah sama sekali. Apa sekarang? Sekolah kami pasti sudah menyebarkan berita bahwa kamu dipukul oleh pacar Zhang Jing sebentar. Brengsek, Li Jinmin, kamu memandang rendah aku bukan? Jangan bergerakkan. Yah, otak Wang Renghua saya lebih baik dari otakmu. Saya punya banyak cara untuk membuatmu bergerak. Petik 2. Kakak Hua, bagaimana kamu akan membuat Li Jinmin bergerak? Bukankah Li Jinmin punya pacar bunga sekolah? Ya, satu-satunya bunga sekolah di sekolah menengah mereka adalah pacar Li Jinmin. Kudengar, dia mencintai Li Jinmin. Lagi pula, Li Jinmin sangat jenius. Dia adalah wanita yang disukai semua wanita.
Wang Renhua mendengus, tuliskan aku surat cinta untuk pacar Li Jinmin segera, ditandatangani oleh, sial, bahkan belum tahu siapa nama bajingan itu. Kakak Hua, ini tidak masalah, pikir surat cinta itu mengatakan dia memukulmu dengan satu pukulan, dia akan tahu siapa itu. Oke, mulailah menulis cinta. Tang Zichen duduk di ruang kelas. Sekarang aku telah melangkah ke puncak, haruskah aku pergi? Tetapi jika Anda menghitung 6 bulan melupakan diri sendiri, petualangan spiritual saya baru saja dimulai, dan sudah berakhir. Hanya masalah waktu, siapa yang membiarkanku menerobos ke atas begitu cepat? Kalau begitu mari kita pergi setelah hari ini. Sekolah keluar pada siang hari. Spirit, ayo makan malam. Bagus. Tang Zichen mengikuti kedua gadis sekolah itu untuk makan malam. Saat ini, di SMA sebelah, seorang wanita cantik berjalan ke arah Li Jinmin. Si cantik berkata, Jinmin, saya menerima surat cinta, dikatakan bahwa seseorang dari sekolah menengah sebelah mengirimkannya tanpa menandatanganinya, saya tidak tahu siapa itu. Brengsek, siapa yang tidak mau berkeliaran dan berani menjemput wanitaku? Jinmin, jangan marah padaku, kamu tahu aku, kamu sangat baik, aku akan selalu mencintaimu, tidak ada yang bisa menggantikanmu di hatiku. Di mana surat itu? Aku sudah terbakar. Brengsek, jangan biarkan aku tahu siapa itu. Surat itu ditulis oleh Wang Renhua, tetapi dia tidak tahu nama Tang Zichen, jadi dia tidak menandatanganinya. Tetapi dia mengungkapkan dalam surat itu bahwa dia telah memukul Wang Renhua sehingga pihak lain dapat menebak siapa itu. Dia tidak menandatangani namanya, tetapi dia mengatakan dalam suratnya bahwa dia memukul Wang Renhua, jadi dia ingin aku menjadi kekasihnya. Tubuh Li Jinmin bergetar, dan dia sibuk berkata, katakan lagi, siapa yang dia ledakkan dengan satu pukulan? Wang Renhua. Li Jinmin tiba-tiba teringat ketika Wang Renhua datang menemuinya untuk memberi pelajaran pada seseorang. Oke, aku tahu siapa yang menulis surat itu. Siapa itu? Di pagi hari Wang Renhua datang menemui saya, mengatakan bahwa dia dipukuli oleh seorang pria yang datang entah dari mana. Dia malu untuk kembali dan ingin saya memberi pelajaran kepada pria itu. Ah, maksudmu surat cinta yang ditulis oleh pria yang memukuli Wang Renhua kepadaku? Atau yang lain, meskipun dia tidak menandatangani namanya, cukup jelas siapa itu. Nah, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Li Jinmin menggertakkan giginya, omong kosong, tentu saja, tangani dia, cucu bajingan, berani menjemput gadisku. Jinmin, ayo makan dulu. Jangan makan, aku akan pergi dan memotongnya hidup-hidup sekarang. Jinmin, jangan impulsif, mungkin ada kesalahpahaman di sini, seperti dia dijebak, seperti dia memiliki rahasia yang tak terkatakan. Aduh, aku benar-benar tidak bisa mengada-ada. Jinmin, ayo pergi bersama. Pergi. Tang Zichen, Zhang Jing, dan Xiao Rou sedang makan di kafetaria. Saat itu, radio sekolah berbunyi. Maaf mengganggu, kalian semua dari Cloud Creek High School. Li Jinmin SMA sebelahku. Mendengar siaran tersebut, seluruh anak SMA Yunsi tercengang. Wah, idolaku, Jinmin opaku, datang ke sekolah kita. Saat ini di kafetaria, banyak siswa yang heboh dan berteriak, Jinmin Smilda, aku mencintaimu. Selanjutnya, Li Jinmin di radio dengan sungguh-sungguh berkata, para siswa yang terkasih, sekarang saya dengan sungguh-sungguh mengatakan satu hal. Pagi ini ada seseorang di sekolah Anda yang menulis surat cinta kepada pacar saya tidak tahu siapa namanya. Saya sekarang memerintahkan dia untuk segera keluar, saya akan menunggunya di depan gedung nomor 1, jika tidak, jangan salahkan saya, Li Jinmin, karena mendobrak gerbang sekolah Anda. Orang yang berani menjemput pacar saya, dia mengalahkan Wang Renhua dengan satu pukulan pagi ini, saya harap siswa yang tahu akan membantu saya memberitahu orang ini. Ketika Tang Zichen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa api yang sangat besar. Little Ru sibuk berkata, pengemis kecil, kapan kamu menulis surat cinta untuk pacar Li Jinmin? Kamu terlalu berlebihan, kamu juga melihat wanita seperti ICC. Zhang Jing juga memandang Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen berkata, jangan menatapku seperti itu, di kota ini aku hanya mengenal kalian berdua.
Little Spirit, kamu benar-benar tidak menulis surat cinta untuk Tuan Ai. Siapa Tuan Ai? Itu pacar Li Jinmin, satu-satunya di sekolah menengah sebelah, tapi aku tidak terlalu suka Ai Shishi. Ai Shishi adalah seorang vixen, kamu tidak boleh bingung dengannya. Ayolah, aku bahkan tidak suka yang cantik sepertimu, apalagi yang aku suka dari Ai Shishi. Xiao Rou memberikan tatapan tertekan. Apa maksudmu, merendahkan dan memuji pada saat bersamaan? Xiao Ling, lalu mengapa Li Jinmin sangat marah untuk membalas dendam padamu? Tanya Zhang Jing. Tang Zichen tertawa, jadi jelas dia bahkan tidak menyadarinya. Apa yang Anda tertawakan? Zhang Jing, aku yakin Ru kecil telah menyetujui pertanyaan ini. Xiao Ru hehe tertawa, kakak, bukankah sudah jelas pasti Wang Renhua dipukuli oleh pengemis kecil itu? Merasa sangat malu, pergi mencari Li Jinmin, tetapi kita semua tahu bahwa Li Jinmin adalah orang yang sombong, akan memberi uang wajah Renhua. Jadi Wang Renhua penjahat tercela ini, menulis surat kepada pacar Li Jinmin, tetapi tidak tahu namanya, menulis simulasi 2 Ken lah. Ah, jadi begitu. Ya, aku tidak memikirkannya. Zhang Jing memandang Tang Zichen, seolah-olah dia takut Tang Zichen akan membuangnya sebagai orang bodoh. Tang Zichen berkata, biasanya orang tidak memikirkannya, Ru adalah orang yang licik, dialah yang memikirkannya, sementara kamu adalah gadis yang pendiam, pikiranmu tidak begitu berkembang. Huff, kamu yang licik, kamu rubah yang licik. Ru memelototi Tang Zichen. Zhang Jing berkata, lalu bagaimana sekarang? Banyak mata di kafetaria sedang melihatmu sekarang. Tang Zichen melihat ke kafetaria, dan benar saja, banyak orang yang melihatnya, lagi pula, banyak orang tahu bahwa dialah yang memukul Wang Renhua. Tang Zichen tersenyum dan berkata, makanannya harus selesai. Saat itu, radio membunyikan suara Li Jinmin lagi, itu siapa kamu kura-kura sialan, kenapa aku tidak melihatmu muncul, apa kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu jika kamu tidak keluar? Keluar dari sini, jika aku tidak menebasmu sampai mati hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Tang Zichen menghela nafas, mengapa selalu ada seseorang yang begitu sombong di dunia ini, apakah dia tidak pernah memikirkan bagaimana jika dia tidak bisa bertarung? Segera Tang Zichen menghabiskan makanannya. Zhang Jing bertanya, apakah kamu benar-benar yakin tentang ini? Baik, Tang Zichen benar-benar tidak repot-repot mengatakan yang sebenarnya, apa artinya percaya diri, kelas luar itu akan membuat orang tertawa. Tang Zichen tiba di depan gedung 1, di mana sudah ada lingkaran orang, banyak siswa sudah menunggu untuk melihat apa yang sedang terjadi, tetapi tidak satu pun dari kedua pihak yang muncul. Pada saat ini, Tang Zichen muncul lebih dulu. Tang Zichen berjalan ke posisi paling menonjol di lingkaran penonton. Tang Zichen berteriak, di mana orang-orangnya? Roh kecil, aku di sini. Banyak orang baru menyadari bahwa pria ini bernama Little Spirit, nama yang cukup menjijikkan. Saat ini, di lantai atas di lantai pertama, di jendela ruang siaran, Li Jinmin melihat Tang Zichen. Li Jinmin segera keluar dari ruang siaran dan berdiri di koridor lantai 5. Saat semua orang melihat Li Jinmin muncul, terjadi kegemparan. Bajingan! Teriak Li Jinmin. Tang Zichen menatap Li Jinmin dan terkekeh, siapa yang mengatakan dia melangkah ke tingkat pintu luar? Majulah, roh kecil berjanji untuk tidak memukulnya. Li Jinmin sama sekali tidak berlatih alam. Li Jinmin melompat turun dari koridor lantai 5. Tang Zichen mengira dia akan bisa mendarat, tetapi dia hampir sampai ke lantai pertama ketika dia panik dan meraih pagar lantai pertama. Li Jinmin sedikit malu, dia ingin berpura-pura menjadi sedikit lebih tinggi tetapi dia terlalu tinggi dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mendarat di tanah, jadi dia harus mengambil pagar lantai pertama untuk melindunginya, alasan keamanan. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Setelah menahan sedikit, Li Jinmin melompat ke tanah. Li Jinmin berjalan ke Tang Zichen dan berteriak, aku bertanya padamu, apakah kamu menulis surat cinta untuk pacarku? Tang Zichen memandangi wanita yang berdiri di atas, yang panjang benar-benar menggairahkan dan seksi. Tubuh panas ini melampaui Zhang Jing dan Xiao Rou, dan, dalam hal wajah, tidak kurang dari Zhang Jing dan sebenarnya, Tang Zichen melihatnya napas licik, semua keinginan kecil, dorongan untuk melakukan hubungan seks yang besar.
Tang Zichen mengangguk, ya, saya menulis itu. Rumputmu. Li Jinmin memukulkan tinjunya ke wajah tawa Tang Zichen. Tang Zichen meraih tinju Li Jinmin dan kemudian meninju perut Li Jinmin. Ah! Li Jinmin segera menutupi perutnya dan berguling-guling di tanah, berkedut dan kesakitan. Para penonton tercengang bahwa pukulan telah mengenai seseorang seperti ini. Tang Zichen benar-benar tidak tega melakukan perbandingan tingkat rendah seperti itu, merasa sedikit lelah. Sebaliknya, sepertinya dia lebih tertarik pada pacar Li Jinmin, seolah-olah pacar Li Jinmin telah menyulut hasrat jantan Tang Zichen. Tang Zichen sangat ingin berpikiran terbuka. Tang Zichen tidak berpikir terlalu banyak, melompat dan terbang ke lantai 5 dalam sekejap mata. Wah sial, apakah matamu buram? Don Zichen terbang ke sana. Ya Tuhan, sangat kuat. Tang Zichen mengekspos keterampilan seni bela dirinya. Tang Zichen berdiri di koridor lantai 5, menatap pacar Li Jinmin itu benar-benar aroma vixen. Aroma foxy ini sangat mudah membangkitkan minat pria. Tang Zichen berkata, namamu Ai Sisi. Ya, halo, semangat kecil. Tuan Ai mengedipkan mata pada Tang Zichen dengan genit. Tang Zichen berkata, Tuan Ai, saya sedikit tertarik pada Anda. Ah, ya. Ai Sisi tersipu. Tang Zichen segera berkata, Anda mungkin salah paham, saya tidak tertarik dengan tubuh Anda, saya tertarik pada Anda sebagai pribadi. Anda adalah bibit yang baik yang mengolah mesmerisme. Anda tidak boleh dimakamkan di sini. Ekstasi. Tuan Ai tidak begitu mengerti tampilannya. Katakanlah Anda datang kepada saya malam ini dan saya akan mampir untuk memverifikasi apakah bakat Anda luar biasa. Saya mungkin juga memperkenalkan Anda kepada seorang master. Terima kasih, bagaimana aku bisa menemukanmu malam ini? Terserah kamu. Tang Zichen memandangi banyak siswa di lantai bawah. Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama memiliki wajah yang rumit. Tang Zichen telah mengungkapkan kekuatannya, tidak ada gunanya lagi di kampus ini, dan karena dia secara tidak sadar mengingat dirinya sendiri, petualangan spiritual ini hampir tidak cukup. Ini hanya masalah waktu, meskipun alam puncakku saat ini tidak stabil, tidak ada yang bisa kulakukan, tempat ini sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan petualangan spiritualku. Tang Zichen berpikir dalam hati, melompat ke udara dan terbang ke kejauhan dengan langkah cepat. Semua siswa menyaksikan dengan mata ragu saat Tang Zichen menghilang. Kekuatan Tang Zichen, dia hanyalah seorang ahli seni bela diri yang legendaris. Semua orang berdiskusi. Dao, kakak pengemis kecil itu ternyata bukan pengemis kecil, tapi seorang ahli seni bela diri, dan sangat ahli dalam hal itu. Kakak, sekarang pengemis kecil itu sudah pergi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan, kata Zhang Jing di saat-saat bingung. Pengemis kecil adalah sosok yang sangat kuat, apa yang awalnya membuat Zhang Jing cukup terkesan dan agak berharap itu tidak mungkin lagi, karena di depan ahli yang begitu hebat, dia kecil dan hanya dipuja. Jadi pada saat ini, milik Zhang Jing hati tiba-tiba seperti kematian dan hilang tak terbandingkan. Kakak pengemis kecil itu terlalu terkutuk, mengapa orang yang begitu kuat berpura-pura menjadi pengemis kecil, membuatmu jatuh cinta padanya, dan dia menunjukkan kekuatannya dan pergi. Zhang Jing menatap kata-kata, siapa yang telah jatuh cinta padanya? Kakak, jangan berbohong padaku, karena kamu masih kecil, apa yang bisa kamu bohongi tentang Little Rururu? Masih kecil Ruru di usia ini, sangat menjijikkan. Sepertinya kamu juga menjadi emosional, setiap kali kamu menyebut dirimu Ruru kecil itu menunjukkan bahwa kamu memiliki keluhan di hatimu, jelas kamu juga sudah mendapatkan emosional tentang dia. Yang mana, tetapi ekspresi wajahnya dengan jelas mengatakan bahwa ada. Aduh, Ruru kecil, jangan berpikir omong kosong, kita sama sekali tidak pantas satu sama lain, dia adalah ahli seni bela diri, berpura-puralah kamu belum pernah bertemu dengannya. Tapi, Ruru merasa sangat tersesat. Baiklah, Zhang Jing memeluk. Tang Zichen pergi ke bar, memesan beberapa botol minuman beralkohol, dan minum sendiri sepanjang sore. Sore harinya, Tang Zichen kembali ke villa Zhang Jing. Sekitar pukul 6, Zhang Jing dan Ru kembali dengan bingung, keduanya tampak tanpa melihat. Kembali ke sini.
Tiba-tiba, sebuah suara mencapai telinga mereka. Ah, Xiaoling, kamu tidak pergi. Zhang Jing sangat senang melihat Tang Zichen di rumah. Pengemis kecil, oh. Ru langsung melompat ke pelukan Tang Zichen. Hehehe, Tang Zichen tertawa. Tang Zichen melihat bahwa Zhang Jing juga sepertinya ingin melompat ke pelukannya dan tersenyum, kemarilah berpelukan, jangan menahan diri. Akhirnya, Zhang Jing juga tidak bisa menahan diri lagi dan melompat ke pelukan Tang Zichen, memeluk pinggang Tang Zichen bersama Ru. Hebat pengemis kecil, kamu tidak pergi. Zhang Jing berkata, Ru kecil, mengapa kamu masih memanggilnya pengemis kecil? Aku tidak peduli, dia pengemis kecilku. Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, nama pengemis kecil cukup bagus. Zhang Jing berkata, kupikir kau sudah pergi. Yah, begitu, melihat kalian semua pulang dengan lesu, ngomong-ngomong, aku minta maaf atas masalah yang telah kubuat pada kehidupan kalian yang tadinya bahagia. Bab 1030. Tidak, Zhang Jing sibuk menyesatkan. Jangan berdebat, jika tidak ada, mengapa menurutmu aku pergi? Kalian berdua sangat tersesat, dan jika bukan karena kedatanganku, kalian akan tetap sama bahagianya seperti semula. Sayangnya, sialnya, singkatnya, sangat menyesal. Sang Don bahkan menyesal, Sang Don telah menghancurkan kehidupan tenang mereka, tetapi pada akhirnya ia harus pergi. Kalau begitu, jangan pergi. Hahaha, kamu nak. Tang Zichen tertawa, itu kata-kata yang naif. Tang Zichen ada di sini untuk petualangan spiritual. Baiklah, aku sudah cukup membiarkan kalian berpelukan, lepaskan. Zhang Jing tersipu dan melepaskannya, tetapi Ru masih bertahan seumur hidup dan berkata, aku tidak akan melepaskannya, kecuali kamu tidak pergi. Mengapa saya harus tinggal jika saya tidak pergi untuk menemani Anda ke sekolah? Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, sekarang alam bawah sadarnya telah mengingat egonya, sekolah ini tidak masuk akal. Tang Zichen harus kembali ke sekolahnya, hidup mereka sendiri. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri, dan kehidupan Tang Zichen bersama mereka bahkan tidak berada di dunia yang sama. Benar, kamu masih sangat muda, apa bedanya jika kamu menemani kami ke sekolah? Itu benar-benar tidak baik. Aku akan membiarkan adikku menjadi pacarmu, dan kemudian jika kamu tidak bisa, kamu dapat memberiku kompensasi sebagai menemani pelayan bersama-sama. Zhang Jing tersipu dan berkata, Ru kecil, kamu harus tidak tahu malu. Little Ru mengerutkan bibirnya dan tampak menggemaskan. Tang Zichen tersenyum, tidak apa-apa, aku sangat menyukai penampilan Little Ru yang tak tahu malu. Maaf membuatmu tertawa, kata Zhang Jing. Zhang Jing tahu bagiannya dan tidak pantas mendapatkan seseorang, jadi dia tidak akan berbicara omong kosong. Pengemis kecil, kakakku dan aku sangat menyukaimu. Zhang Jing sibuk berkata, Ru kecil, kamu benar-benar tidak bersenang-senang lagi, bukan? Awalnya baik-baik saja, jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya nanti ketika dia pergi. Saya tidak peduli, cinta harus dikatakan. Tang Zichen tidak terkejut dan sedikit tersenyum. Zhang Jing benar-benar tidak bisa berkata apa-apa pada Xiao Rou, semuanya, jadi melihat Tang Zichen sedikit malu. Tang Zichen berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Little Spirit, kapan kamu akan pergi? Kapanpun. Kapan-kapan saja. Kapan saja, tidak ada batasan, lihat apa yang saya inginkan. Little Ru sedang sibuk. Pengemis kecil, kalau begitu bisakah kamu tidak pergi begitu cepat? Temani kami selama beberapa bulan, setidaknya biarkan adikku meninggalkan anak laki-laki dan perempuan untukmu. Kata-kata akan mati. Ru menjulurkan lidahnya pada Zhang Jing. Zhang Jing tersipu dan berkata, roh kecil, jangan dengarkan omong kosongnya. Haha, tidak apa-apa, Little Ru, aku berjanji padamu, tinggallah beberapa hari lagi. Ini hanya beberapa hari, bisakah kamu meninggalkan garis keturunan tepat waktu? Sebenarnya aku juga ingin meninggalkan sebagian darahmu, bagaimana kalau tinggal beberapa hari lagi? Meskipun Zhang Jing terdiam dan berjalan pergi, namun, dia juga berpikir apakah Tang Zichen benar-benar ingin meninggalkan sesuatu pada mereka.
Secara impulsif, Zhang Jing juga agak tidak rasional, dan jika Tang Zichen benar-benar ingin menyimpan sesuatu, dia mungkin tidak akan menolak. Tang Zichen menggores bagian bawah, kamu tidak takut kamu tidak akan bisa menikah nanti, kamu akan menjadi tangan kedua setelah kamu membiarkanku tidur. Xiao Rou mengerutkan bibirnya, tangan kedua adalah bekas menikahi pria bekas tidak akan berhasil. Zhang Jing mungkin tidak mendengar arti dari kata-kata Xiao Rou, meninggalkan seorang pria dan seorang wanita adalah sebuah kebohongan, yang sebenarnya dimaksud Xiao Rou adalah bahwa dia bersedia melakukannya. Membayar untuk tubuh tidak benar-benar menjaga anak laki-laki atau perempuan. Hahaha, berapa umurmu tahun ini, nak? 16. Bagaimana denganmu? Zhang Jing menunduk dan berkata 17. Mereka semua masih sangat muda. Tang Zichen berpikir sejenak tentang dosa. Tang Zichen berusia 24 tahun. Pengemis kecil, berapa umurmu? Aku, umurku beberapa tahun. Tidak mungkin, kamu tidak terlihat jauh lebih tua dari kami. Oh, mata bisa menipu, saya seorang praktisi seni bela diri, jadi usia saya yang sebenarnya tidak bisa diukur dengan mata saya. Zhang Jing bertanya, Little Spirit, apakah kamu benar-benar ahli dalam seni bela diri? Tentu. Seberapa tinggi? Ru sibuk lalu bertanya. Itu pertanyaan yang bagus, di dunia ini, paling banyak hanya ada 28 yang bisa mengalahkanku, itu pernyataan yang paling terjamin, nyatanya pasti tidak ada 28, tunggu hanya ada 15 kan, kata Tang Zichen. Wow, sangat kuat, yah aku tidak bisa membayangkan kamu berada di level apa lagi. Zhang Jing bertanya, berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan kakek Li Jinmin di tanganmu? Apa? Kakek Li Jinmin? Yah, ku dengar dia berlatih di luar alam ke tingkat gerbang dalam, semua orang di kota tahu bahwa dia sangat kuat. Tang Zichen mencibir tawa, tingkat gerbang bagian dalam, betapa memalukan bagi Tang Zichen, yang berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan, mungkin cukup tepat untuk menggambarkannya sebagai semut. Tapi Tang Zichen tidak menertawakan mereka karena menjadi kekanak-kanakan, lagi pula, kami tidak berada di level yang sama. Kalian berdua datang ke sini, aku akan memeriksa apakah kalian memiliki akar untuk berlatih seni bela diri. Oke. Keduanya datang dengan panik. Tang Zichen adalah orang pertama yang memberikan verifikasi Ru. Validasi tulang Tang Zichen adalah cara yang sangat kasar, dari kepala ke bawah, setiap tulang dan sendi divalidasi. Ketika validasi mencapai akar paha, Ru kaget, pengemis kecil itu sangat nakal, menyentuh seseorang di sana, tetapi Ru tidak melakukannya, tidak menolak sama sekali, dan berkata dengan lembut, pengemis kecil, adikku sedang mengawasi di sampingnya, ayo pergi ke kamar. Tang Zichen berkata tanpa berkata-kata, kamu terlalu banyak berpikir, aku bukan bajingan yang suka membuang. Orang-orang semua mati rasa olehmu lah. Baiklah, kamu sudah selesai memverifikasi, Zhang Jing, giliranmu. Segera, Zhang Jing juga selesai memverifikasi dengan tersipu. Bagaimana, bisakah kamu berlatih seni bela diri? Tang Zichen berkata, apa yang harus dikatakan, Anda dapat berlatih bahkan jika Anda mau, jika Anda memiliki seorang guru terkenal untuk membimbing Anda masih memiliki masa depan, mencapai alam Hautian di masa depan juga sangat mungkin, apakah Anda dapat melangkah ke langit bawaan, itu tergantung pada ciptaanmu, aku tidak bisa menjaminnya. Seberapa kuat Hare Krishna? Izinkan saya mempopulerkan alam seni bela diri untuk Anda, dari rendah ke tinggi, di bawah gerbang luar, gerbang dalam Hautian, bawaan alam persatuan. Tidak ada alam yang memiliki pembagian menjadi SMP dan kesempurnaan tinggi, itu tentang itu, jangan bicara tentang level yang lebih dalam. Oh, Tang Zichen berpikir sendiri. Karena dia ditakdirkan dengan dua anak ini, dia mungkin juga membantu mereka dan memperkenalkan mereka kepada seorang guru terkenal, jadi tidak sia-sia bertemu dengan mereka. Masalah sederhana bagi Tang Zichen untuk dengan santai memperkenalkan master tingkat bawaan, meskipun bawaan adalah keberadaan yang sangat kuat di bagian bawah tinggi di langit, dan sama sekali tidak peduli untuk menerima murid tingkat ini, tetapi siapa Tang Zichen, belum lagi, mengatakannya lagi akan mencurigakan berpura-pura menjadi satu. Bersambung.